Aku dan orang yang memelihara anak yatim itu akan masuk surga. Nabi memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggangkan keduanya. Sangat dekat sekali ya, Mia. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah, semangat pagi. Alhamdulillah, senang sekali. Hari ini kita bertemu lagi di next episode podcast Dakta Ibadur Rahman, yang tentunya dengan tema yang juga sangat menarik, dengan narasumber yang juga sangat luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali lagi di podcast Dakta Ibadur Rahman. Dan hari ini saya ditemani dengan seorang ibu yang sangat luar biasa. Mau dikasih tahu bocorannya atau tidak? Siapakah dia? Siapakah dia? Iya, Masya Allah. Kalau seorang ibu itu mendidik anaknya, kemudian membesarkan gitu ya. Kemudian yang dididik itu anak sendiri, anak biologis ya, anak yang dikandung, anak yang dilahirkan gitu ya. Itu sudah jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai seorang ibu gitu ya. Tapi yang sangat luar biasanya sekali ketika ada seorang ibu yang mendidik dan membesarkan, kemudian membina gitu ya seorang anak yang bukan lahir dari rahimnya, bukan mengandungnya gitu ya, tetapi punya cita-cita yang sangat mulia sekali. Bagaimana seseorang ini bisa menjadi anak yang bermanfaat ya untuk banyak orang, untuk agama dan bangsa kita. Tentu sangat luar biasa sekali gitu ya. Nah, kita sambut siapa dia? Dia adalah Ibu Rahmaneli. Masya Allah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Bu Citra. Sehat Umi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali hari ini bisa bertemu dengan seorang ibu yang sangat luar biasa, yang menginspirasi. Masya Allah. Semoga Allah ridho ya Mi ya. Amin, amin, amin. Yang memang sangat mendedikasikan ya waktunya gitu ya untuk mendidik anak-anak kita gitu ya, karena anak-anak yang dididik di, kita kasih bocoran ya Mia, di mana anak-anak ini dididik gitu ya, yaitu di Rumah Cemerlang Ibadur Rahman ya. Masya Allah. Sebelum kita masuk dengan dibincang-bincang ya, nanti insya Allah Umi juga akan memaparkan bagaimana anak-anak di sana gitu ya. Kita akan kenalan dulu nih teman-teman dengan seorang Umi Rahmaneli SPD. Umi Rahmaneli lahir di Padang Tinggi 15 Mei 1976 ya. Berarti masih 17 plus lah Mi ya. 17 plus ya, insya Allah. Semangatnya masih anak muda ya Mi. Kemudian pendidikan yang pernah dilewati itu Umi adalah tamatan sarjana prodi tata niaga, pendidikan ekonomi, FPIPS, iya. UNP. Apa itu Mi? FPIPS, Fakultas Ilmu Pendidikan Sosial. Oh, Masya Allah. Jadi sama, selaras ya. Selaras. Iya, sangat berhubungan ya dengan apa yang dilakukan saat ini. Masya Allah. Seorang suami yang juga sangat luar biasa adalah Bapak Aldi Erifah ya Mi ya. Katanya di balik suami yang hebat pasti ada seorang istri yang hebat juga. Subhanallah. Iya. Amin, amin. Dan ini kebalikannya juga ya Mi ya. Di balik seorang istri yang hebat itu pasti ada seorang suami yang hebat juga, luar biasa sekali ya Mi ya, yang mendampingi Umi sehingga alhamdulillah Allah amanahkan puluhan anak-anak yang dititipkan untuk dibina dan dididik di Rumah Cemerlang Ibadur Rahman. Kemudian Umi juga dikaruniai oleh 4 orang anak ya Mi. Nah saat ini yang pertama Fatimah Az-Zahra semester 5 di USK Aceh ya Mi ya. Kemudian yang kedua Zikro Raudatul Jannah di yang ketiga Lukman Al-Hakim, dan yang keempat Azimah Fitri Izati ya. Masya Allah, ada 4 anak-anak solih dan solihah insya Allah. Umi juga pernah bekerja di guru Madrasah Aliyah ya Mi, di Al-Hida Dumai tahun 2002 sampai 2004.
sempat kerja juga ya Mi? Pergi pagi pulang sore. Masya Allah. Cuma pas punya anak mengabdi mengabdi di diminta rumah. Mi, diminta sama Enggak ya. Enggak. Tapi kesadaran diri ya. Kesadaran Masya sendiri. Allah. Ini yang sangat menyindir ya. Kemudian kepala rumah yatim Ibadur Rahman Duri dari tahun 2016 sampai sekarang ya 2022. Dan Umi juga aktif di beberapa organisasi. Pernah menjadi ketua BEM. Pernah. Masya Allah, tahun 99 ya, 98. Pendiri dan penasehat Yayasan Mutiara Hati Dumai, sekretaris IKB apa Mi? Ikatan Keluarga Banu Mampu. Oh ya. Kemudian ketua Bundokan Duang Agam Dumai tahun 2009 sampai 2014. Ini ketua semua nih Mi. Sekretaris nggak pernah Mi. Masya Allah ya. Kemudian ketua 1 IWMR, ketua PC Salimah. Bacanya gitu Mi. PC itu PC. pimpinan cabang. Oh ya, ketua pimpinan cabang Salimah Pinggir tahun 2021 sampai dengan 2025 sekarang. Kemudian Umi juga terus belajar ya Mi ya di guru LTQ Insan Madani Duri, sekaligus menjadi guru ya, murid dan guru di LTQ Insan Madani Duri tahun 2020 sampai dengan sekarang. Masya Allah. Ya, baik teman-teman, sahabat Dakta Ibadur Rahman. Sebelum kita lanjut bincang-bincang kita bersama Umi Rahmaneli hari ini, kita lihat dulu video berikut ini. Rumah Cemerlang Ibadur Rahman menjadi panti asuhan yang profesional dalam mengemban amanah untuk membentuk generasi robbani yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan berjiwa pemimpin. Dengan sistem organisasi yang baik, terstruktur, transparan, serta mengoptimalkan sumber daya dan tenaga ahli yang diperlukan, Rumah Cemerlang Ibadur Rahman mengedepankan akhlakul karimah dan keteladanan dalam pembinaan dan pengasuhan. Bima kanu yaksibun. Menumbuhkan cinta Al-Quran dengan pembelajaran dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, agar anak-anak mempunyai semangat yang tinggi untuk berbuat yang terbaik untuk umat dan kehidupan masa depan. Di RCI juga saya dididik, diajarkan dan dilatih untuk menjadi hidup disiplin karena saya juga jauh dari orang tua dan keluarga. Alhamdulillah sekali, saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada RCI karena disekolahkan dari jenjang pendidikan SD sampai perguruan tinggi, serta dipenuhi kebutuhan saya mulai dari pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Alhamdulillah saya merasa nyaman, lingkungannya juga asri, mandirinya dapat, kita dikasih ide-ide baru untuk bisa terus berkreatif, belajar ini selalu ada hal baru. Jadi kita tuh nggak ngerasa bosan di sini gitu kan. Panti itu tidak hanya untuk anak-anak yang terlantar saja secara ekonomi, tapi juga terlantar untuk anak-anak yang membutuhkan kasih sayang, aliran rasa cinta yang harus dialirkan ke adik-adik ke anak-anak itu kan. Semua anak itu berhak mendapatkan kesejahteraan sendiri gitu kan. Jadi nggak mesti harus anak-anak panti. Jadi harapannya rumah yatim Ibadur Rahman bisa memberikan contoh yang terbaik baik di dalam dan di luar panti.
dan Rumah Yatim Ibadur Rahman menjadi tempat penitipan rezeki para hamba Allah, yaitu donatur dan memberi kepada yang membutuhkannya. Rumah Cemerlang Ibadur Rahman menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian kepada sesama. Iya, Masya Allah ya. Tadi itu video ya yang sudah kita lihat bersama-sama bagaimana aktivitas dan anak-anak di Rumah Cemerlang Ibadur Rahman. Kita menamakannya Rumah Cemerlang ya Mia. Ya, baik. Karena secara psikologis anak-anak juga harus kita jaga dan mereka di sana bukan rumah yang bagaimana, tetapi rumah yang bisa memberikan kenyamanan untuk mereka. Begitukah Umi? Iya. Masya Allah. Ya baik, Umi, dari video yang sudah disampaikan tadi, yang pertama poin yang saya dapatkan, mereka mendapatkan kenyamanan gitu ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua, ada nilai-nilai edukasi ya yang kita berikan ke anak-anak, dibina untuk menjadi insan yang bertakwa. Tadi ada kegiatan mengaji ya Mi. Kemudian juga azannya dilatih untuk azan, kemudian dilatih untuk berjiwa mandiri. Tadi juga ada mengolah kebun ya Mia. Itu bagaimana itu Mi? Jadi mungkin sesuai dengan visi Rumah Yatim Ibadur Rahman ya, kita menginginkan adalah sebuah lembaga yang profesional gitu ya dalam profesional dalam mengemban amanah, terutama amanah umat gitu ya. Kemudian kita bercita-cita di sana membentuk generasi robbani yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri dan berjiwa pemimpin. Nah, untuk kreatif mandiri ini itulah kita buat berupa program-program gitu ya. Mereka lebih kreatif tapi kita tidak memaksakan kepada mereka. Misalnya bertani harus bertani semua, enggak. Kita melihat sesuai dengan bakat mereka gitu. Kita perhatikan anak itu, atau kita berikan program secara umum. Oh, kita sekarang buat kue, mereka ikut, itu akan nampak. Wah, yang berbakat itu, yang berminat itu siapa? Yang berbakat pasti menikmati ya. Kalau yang pasti lari dia, pasti nengok aja. Kalau misalnya berkebun, kita suruh mereka berkebun, pada bilang capek, segala macam. Oh, ini enggak gitu. Akhirnya terpilih lah gitu ya. Beberapa ada sifatnya yang kita yang menawarkan, ada yang dari mereka. Kami latihan inilah Mi, kami latihan itu gitu. Nah, akhirnya ada beberapa program unggulan yang ada di RCI. Kita menginginkan mereka itu nanti mandiri. Mandiri itu bisa jadi ekonomi dan pekerjaan gitu ya. Tidak semuanya mereka bisa diterima gitu ya di lapangan pekerjaan. Jadi dengan bekal yang kita diberikan di RCI ini bisa menyebabkan mereka mandiri. Nah, subhanallah, dari program itu terseleksilah beberapa orang anak gitu. Misalnya bertani, malah ada yang bercita-cita mau beli kebun yang luas dan dia akan menjadi petani yang profesional dan bisa membuka lapangan kerja untuk anaknya. Subhanallah, itu sangat terharu sekali saya itu dia menyampaikan itu gitu. Berarti dia udah punya visi gitu ya, bahwa aku enjoy loh di sini gitu. Aku akan nanti keluar dari RCI, aku sudah punya pekerjaan, ini pekerjaanku gitu. Dan ada juga yang kue gitu ya, menjahit, dan kita tidak memaksakan gitu, tapi kita sesuai dengan minatnya ya. Itu aja. Masya Allah. Jadi adik-adik di Rumah Cemerlang Ibadur Rahman akan diarahkan gitu ya, akan diarahkan. Perlu dipancing dulu sepertinya Mia. Iya. Mereka mau minatnya yang mana nih gitu ya. Kalau minatnya berkebun seperti yang tadi itu, sudah ini ya, sudah mulai memikirkan gitu ya. Bahkan katanya ini ya, mulai memikirkan pingin punya membebaskan lahan sekian hektar gitu ya untuk diolah gitu. Itu usia berapa Mi? Kelas 3 SMP. Sudah bisa. Dan itu prosesnya bukan sebentar, panjangnya dari ketika kita mengajak dia berkebun. Dari berkebun itu kita memberikan gambaran-gambaran gitu ya, pekerjaan apa besok. Kemudian kita mencontohkan juga. Mencontohkannya itu ketika kita buat bibit gitu, kemudian kita jual, mereka lihat sendiri. Oh, cuma nanam itu mereka bisa dapat uang sekian gitu. Kemarin itu ketika nanam cabai ya,
nanam cabai itu sempat mereka menjual cabai itu harga 70.000 sekilo. Nah, dengan hanya 5 batang cabai mereka bisa menghasilkan uang segini. Jadi mereka tak langsung melihat gitu. 70.000 sekilo. Ya. Sebulan kali 30. Masya Allah gitu ya. Sudah mulai mendapatkan hasil ya dari bidang-bidang yang ditekuni oleh anak-anak di Rumah Cemerlang Ibadur Rahman. Apalagi Mi, berkebun, kue, membuat kue ya. Membuat kue. Jadi membuat kue itu kan butuh ketelatenan gitu ya. Ada nampak bagi kita beberapa orang gitu, sekitar 3 orang gitu. Cuma mungkin karena mereka sekolah full day gitu ya, belum bisa untuk produksi rutin. Tapi ketika kita minta mereka produksi dan dalam bimbingan kita itu berhasil dan tidak mengeluh. Dan sekarang produksi dari makanan itu sudah dipasarkan ya Mi? Udah. Produknya apa aja Mi? Ada roti, kemudian ada bolen. Yang bolen ini yang sebenarnya banyak peminatnya, cuma sekali terkendala anak-anak ini sekolahnya full day. Rencananya mungkin kita mencari tenaga kerja khusus gitu. Iya, Masya Allah. Ya. Baik, saat ini anak-anak ada berapa orang nih di Rumah Cemerlang Ibadur Rahman? Anak kita yang terdata itu 88 anak. Cuma mungkin yang tinggal sehari-hari di asrama kita itu sekarang itu anak usia SD. Dari tingkat SD tinggal bersama kita. Iya. Kemudian ada yang SMP. SMP itu di IDBS. Ya, pesantren kita juga. Yang SMA itu di SMA Internat Belading. Kemudian ada yang kuliah juga gitu. Jadi kalau libur baru mereka full di asrama. Full di asrama. Yang kuliah di mana aja Mi? Kuliah saat ini kita ada di Pekanbaru itu ada 3 orang, ada di STKIP Muhammadiyah, kemudian ada di UNRI, ada di UIN juga. Kalau yang di Bukit Tinggi ada di UIN Bukit Tinggi. Ada juga 2 orang di Tazkiyah Bogor. Di Tazkiyah Bogor ini dapat beasiswa full, targetnya hafal 30 juz, kemudian mendapat gelar sarjana ekonomi syariah. Masya Allah. Itu full beasiswanya melalui tes. Masya Allah. Selagi punya semangat anak-anak ya Mi ya, selagi punya cita-cita itu insya Allah. Ada yang di Surabaya sekarang. Mereka bisa kita motivasi untuk tetap melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan itu anak-anak sambil kerja atau bagaimana Mi? Anak-anak kuliah? Yang kuliah ada yang sambil kerja. Sambil kerja. Ada kemarin yang Wulan ya. Ketika saya ke Pekanbaru ditelepon, Wulan lagi di mana gitu. Rupanya lagi di mall jaga stand toko. Masya Allah. Itu tadi bisa jadi karena sudah dari awal dididik untuk menjadi pribadi yang mandiri tadi ya. Kita bertahap gitu melepasnya gitu ya. Tidak full kita bayar yang kuliah ini. Akhirnya di mereka ketika kebutuhannya merasanya kurang, mereka mikir jadinya gitu. Ya sebenarnya tujuannya untuk mendidik mereka untuk mandiri gitu. Melatih ya. Masya Allah. Nah, alhamdulillah Rumah Cemerlang Ibadur Rahman ini sampai saat ini mendidik anak-anak yang mempunyai latar belakang yang mohon maaf ya, ada yang broken home ya Mi ya. Kemudian selain anak yatim ya Mi ya, yang pertama itu selain anak yatim ada yang broken home, kemudian ada yang terlantar ya Mi ya. Kemudian lembaga kita ini memprioritaskan anak yatimnya. Ya, anak yatimnya. Anak yatimnya 90% kita anak yatim atau piatu. Kalau yang tidak yatim, karena namanya rumah yatim ya. Kalau Kota Duri mungkin mengenalnya dengan kafalah yatim dulu gitu ya. Awalnya gitu ya. Kemudian kafalah yatim dan anak terlantar gitu. Cuman secara secara tercatat di pemerintahnya, karena kita ada izin operasional, kita ada ADRT-nya, kita terdaftar gitu ya, secara legal formalnya kita terdaftar di dinas di dinas sosial, kemudian di forum panti nasional kita terdaftar gitu ya. Nah, secara panggilannya kita RCI, bingung nih ya. Jadi secara apanya kita Rumah Yatim Ibadur Rahman, cuma seperti yang disampaikan tadi bahwa kita cenderung memanggilnya RCI, Rumah Cemerlang Ibadur Rahman. Itu tadi ya Mi, untuk menjaga perasaan mereka. Juga ini
membuat mereka bermimpi. Bermimpi yang menjadi orang yang cemerlang. Iya. Dan itu kita tekankan kepada anak-anak. Kalau Umi tuh sehari-hari itu sering nyanyi lama tuh. Menjadi bintang di malam hari gitu. Suaranya jelek ya, malu untuk nyanyi. Kalau orang lama, kalau orang tua-tua dulu tahu tuh. Menjadi bintang di malam hari, menjadi fajar sepanjang masa gitu. Kalau bintang itu kan mereka menjadi penunjuk arah gitu. Jadi mereka menjadi generasi yang memang berkualitas. Saya juga bintang dengan itu bersinar. Cemerlang. Itu nama itu doa ya Mi. Ya, amin. Kita berharap mereka memang menjadi penunjuk gitu ya. Berakhlak mulia, menjadi generasi robbani. Nah, itulah intinya. Dipanggil RCI. Nih Mi, kan dengan latar belakang anak yang berbeda-beda tadi gitu ya. Ya, kita sendiri mendidik anak sendiri itu juga nggak gampang ya Mi. Apalah lagi gitu ya, mendidik anak yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Ya, sampai sakit saya awal-awal di sana. Kurus wi, langsing dong. Awal-awalnya maksudnya ya, pas adaptasi dulu. Pas adaptasi itu saya orangnya melankolis mungkin ya. Kalau ada anak misalnya sakit, manggil ayah gitu, saya ikut sakit juga jadinya gitu ya. Namun itu berusaha ya, ini sebuah tantangan gitu ya bagi kita, apalagi ketika kita lihat latar belakangnya, karena kita melihat anak itu dengan problem yang berbeda-beda. Ya seperti yang disampaikan tadi, satu orang tua aja saya punya anak 4 pula perangai anaknya gitu ya. Ini sempat 90, awal-awal situ kan 90 gitu ya, ada yang besar dan segala macamnya. Nah, sebelum kita mengapakan latar belakang mereka, perlu juga mungkin masyarakat tahu gitu ya. Jangan sampai ini kalau kita masuk ke RCI itu kok ada yang ditolak ya, ada yang tidak masuk jadinya gitu. Kita berdasarkan survei itu dan sesuai juga dengan undang-undang di rumah yatim atau panti itu sebenarnya secara di negara kita nggak boleh disebutkan lagi. Itu secara undang-undangnya ada LKSA namanya. LKSA itu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak gitu. Ya, jadi anak yang masuk ya asalnya sekali anak itu harus dengan keluarga intinya. Bagaimanapun kondisinya, dia harus dengan keluarga inti. Itu akan menyebabkan luka di hati anak-anak itu ketika dia tidak dididik oleh keluarga intinya. Oh, justru kalau ada anak-anak yang keluarganya dalam tanda kutip masih sehat ini dan mampu mendidik anak-anaknya, justru lebih baik orang tuanya sendiri yang mendidik gitu ya. Nah, tapi lembaga kita ini Rumah Cemerlang Ibadur Rahmah tujuannya itu adalah untuk mendidik anak-anak yang pertama yatim. Kemudian keluarga tidak mampu lagi mendidik gitu ya. Nah, sehingga Rumah Cemerlang lah yang mengambil peran ini. Seperti itu ya Mi. Iya. Jadi anak itu pertama keluarga, sesuai juga dengan agama kita ya. Ketika keluarga misalnya ayah meninggal harus ada pamannya atau kakeknya. Rasulullah kan juga seperti itu. Iya, betul. Ketika beliau yatim, kemudian ada kakeknya. Ketika ada kakeknya meninggal, diasuh oleh pamannya, gitu kan. Nah, kita berharap di masyarakat seperti itu juga gitu. Nah, mengapa dia sampai masuk secara sosial dia tidak sejahtera? Nah, secara sosialnya itu tadi mungkin broken home, gitu ya. Mungkin karena para janda ini kan sudahlah ditinggal suami, kemudian mencari penghidupan sendiri, gitu ya, tidak siap menghadapi kondisi itu. Mungkin ada emosi-emosi yang tidak bisa mereka stabilkan, gitu ya. Akhirnya kita dari survei itu ada asesmennya, barulah kita meletakkannya di RCI. Nah, itu juga mungkin pertimbangan kita, walaupun pengurus memprioritaskan yang anak yatim itu, ketika yang tidak yatim ini dan kondisinya berat juga, gitu ya, maka tetap kita masukkan, gitu. Ya, kalau mau enaknya yang baik-baik aja dimasukkan. Tapi ternyata secara undang-undang yang boleh masuk ke lembaga pengasuhan anak itu adalah mereka yang
secara sosial mereka kurang sehat. Secara sosial kurang sehat ini belum tentu keluarga sendiri, bisa jadi lingkungan. Nah, kan misalnya janda, dia kerja karena keterbatasan pendidikannya, keterbatasan kemampuannya untuk mencari pekerjaan yang lebih apa, beliau terpaksa kerja dari pagi sampai sore, ya. Sehingga anak-anak tinggal tidak maksimal, ya. Tidak maksimal, kemudian lingkungan di sekitarnya tidak mendukung. Bisa jadi kejahatan sosial ada di tengah mereka gitu. Nah, itu salah satu pertimbangan kita memasukkannya ke RCI. Baik, ini luar biasa sekali ya. Berarti dengan karakter yang berbeda-beda, dengan problem yang berbeda-beda, luar biasa kita menghadapinya. Tapi semangat kita seperti ini. Kita tidak fokus ke masalah mereka, tapi kita fokus bagaimana cara menyelesaikannya. Justru ini buat menjadi tantangan gitu ya bagi kita semuanya. Ke pengasuh pun saya bilang seperti itu. Setiap ada masalah itu justru menguntungkan kita. Lebih membuat kita semangat, lebih membuat kita mau lebih belajar lagi. Nah, untuk ini kita RCI tidak main-main ya, sesuai juga dengan apa kita tadi, kita ingin profesional itu. Dan alhamdulillah untuk pengasuh sekarang semuanya memiliki kecerdasan sosial atau memiliki jiwa sosial yang tinggi semuanya. Itu syaratnya, Mi, ya. Ada berapa pegawai, Mi? Ada 7 yang tetap, ya 8 dengan janitor. Dan alhamdulillah hasil dari kita di mapping semua, talent mapping semua. Bakat kita ternyata di seller semua, sosial semua. Kita ternyata orang yang peduli semuanya, itu hasilnya di kuadran 1 semuanya. Kemudian kita juga merujuk kepada sunnah Nabi dalam mendidik mereka. Kemudian secara bangsa Indonesia itu kita ada di Dinas Sosial itu sebuah buku, itu Standar Nasional Pendidikan Anak LKSA. Jadi secara nasional itu ada standar pendidikan anak untuk di dalam LKSA ini, dan kita berusaha setiap pertemuan kita dengan pembina atau pengasuh itu kita baca bukunya gitu ya, agar kita bagaimana menghadapi anak seperti ini gitu. Menjelang ke sini tadi saya masih sempat konsultasi dengan yang ahlinya ya, karena ada beberapa anak kita juga yang kita sekolahkan ke SLB. Nah, kita pendampingan itu langsung dari yang ahlinya gitu ya, yang berlatar belakang pendidikan SLB. Mereka selalu membimbing kita gitu. Misalnya kalau ketika kasus anak seperti ini, seperti apa kita hadapin gitu. Ada juga yang ABK, mohon maaf. Ada. Tapi bukan ABK seperti yang digambarkan orang ya. Mungkin ketika sebenarnya itu LKSA ABK-nya ada khusus gitu. Ya, ada khusus, tapi ketika kita melihat anak-anak kita ini tidak separah itu. Itu mungkin karena saya bilang tadi ya, kita ini setiap perkembangan anak itu kita catat. Setiap setahun atau 2 tahun itu kita ada asesmen anak. Dia masuknya seperti ini, setelah setahun di sini apa perkembangannya. Nah, ada beberapa anak yang kita pantau itu ini perkembangannya agak lambat di sekolah. Kemudian kita tes IQ-nya, ternyata memang mereka tidak bisa gitu masuk ke sekolah yang lain. Itu dipengaruhi mungkin gizi ya juga. Di masa lalu. Nah, dari hamil kan itu ya, dari hamil masalah gizi, masalah emosi orang tua gitu ya. Karena banyak juga di antara anak kita ini yang umur 6 bulan, umur itu udah jadi yatim. Kemudian walaupun waktu bapaknya masih hidup, mungkin ekonomi pun lemah gitu ya. Jadi menyebabkan IQ anak ini lemah gitu ya. Nah, akhirnya ketika kita masukkan ke SLB ya, ke SLB, justru bakat-bakat mereka yang lain itu tergali. Contohnya anak kita ada juara 2 seprovinsi Riau itu Mona Lisa ya. Juara 2 literasi, subhanallah. Ternyata anak kita ini multi talent. Mungkin tadi ada dilihat beliau bisa melukis, bisa menjahit, bisa menulis, malah dia bisa mengetik gitu ya, di laptop membuat sebuah cerita gitu. Ada juga juara, tapi juara 2 terus secara nasional itu badminton. Juara 2 tingkat nasional. Dan terakhir bulan Juli kemarin
dua orang anak kita utusan ya dari Provinsi Riau, Atlet juga ya Mi ya. atlet. Karena memang mereka kan ya itulah Berarti dari sudah mulai terlihat bakatnya, Mi, bakatnya ya. udah Penulis ya. penulis, Atlet. Yang atlet ini mereka punya bakat yang lain juga. Kayak ada Farhan, dia berbakat masak dengan interpersonalnya, mungkin besok bisa diarahkan dia jadi MC atau apa gitu. Bagus interpersonalnya bagus, ngomongnya bagus gitu. Yang satu lagi itu berbakat di pertanian tadi. Dia yang bilang malah uangnya ditabung sekarang karena ikut lomba itu kan dapat hadiah ya. Kemarin Ngumpulin modal ya. Ngumpulin modal. Jangan-jangan itu tadi yang membebaskan lahan ya Mi ya. Amin ya Rabbil alamin. Iya baik. Memang butuh perjuangan dan keikhlasan ya Mi ya, yang sangat luar biasa untuk mendidik anak-anak di Rumah Cemerlang Ibadur Rahman. Dan kalau kita lihat dari kegiatannya, alhamdulillah anak-anak sangat enjoy sekali ya Mi ya. Bahkan tadi ada penuturannya, penyampaian tidak membosankan karena berbagai aktivitas mereka bisa lakukan di sana gitu. Kalau boleh tahu Mi, apa aja kegiatan anak-anak di sana? Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Subhanallah. Kalau boleh dibilang gitu ya, mereka tuh memang anak-anak yang luar biasa ya. Kalau anak-anak di luar mungkin belum tentu seperti itu, bisa seperti itu gitu ya. Dan itu kita tekankan ke anak-anak juga seperti itu. Jangan mereka mengikuti itu tanpa tujuan yang jelas gitu ya. Kalau anak-anak mungkin karena yang kecil-kecil sekarang ya, lebih anak putri, mereka udah bangun jam 4. Anak putra agak terlambat sedikit. Masya Allah. Kalau anak putri itu memang tidak kita paksa, mereka bangun jam 4, kemudian sholat. Kalau mereka lambat, biasanya mereka sholat sebelum tidur. Jadi di putri itu sebelum tidur, kalau rasanya terlambat tidur, mereka sholat witir dulu sebelum tidur gitu. Enggak pagi, kemudian dari pagi itu mereka sholat berjamaah, doa, tilawah, murojaah ya, karena mereka sekolah di Makdis itu ada. Kemudian bagi yang piket, mereka piket, nanti menyebabkan mereka mandiri. Tapi tetap kita bimbing, bukan piket mereka harus bersih, enggak. Setelah mereka pergi sekolah, pembinaan ngulang lagi nyapu, melatih ya. Jadi biar dia punya amanah gitu. Kemudian sekolah, kalau normal ini mereka sampai di asrama itu jam 3:30 atau jam 4 Hari biasa. Itu cukup melelahkan juga ya. Mereka santai, ya main lagi biasanya, tidak ada capeknya anak-anak nih ya, santai. Kemudian mandi, kemudian baru ngaji lagi. Itu sampai jam 8:30 malam. 8:30 nanti mereka kalau ada ada PR atau ada yang lainnya, kita beri waktu sampai jam 9. Jam 9 udah masuk kamar semua, istirahat. Itu sehari-harinya. Kembali lagi beraktivitas lagi ya Mia. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang lain itu kita lakukan di hari Minggu dan Sabtu. Jadi anak-anak manggil Umi ya. Iya. Kemudian ke suami Umi manggil Abi. Sebagaimana bisa memposisikan diri punya ibu dan ayah sendiri, layaknya ibu dan ayah sendiri gitu ya Mia. Kalau ke pembina yang lain manggil kakak. Memang kita memposisikan mereka di sana itu ibarat punya rumah ya sendiri. Orang tuanya ibu ini gitu ya, ayah, kemudian kakak-kakak juga ada di sana gitu ya Mia. Jadi kedekatan itu yang kita bangun ya Mia. Dekat. Sampai mereka misalnya sakit atau apa itu mereka senang ya, karena posisi mereka itu, kondisi kejiwaan mereka itu mereka senang curhat gitu ya. Kalau ABG kan gitu ya. Butuhnya curhat. Jadi saya memang ikut seperti anak muda juga. Iya. Pernah di pasar dibilang sama orang pasar, ini murid Umi gitu ya. Iya. Kok sama besar aja, kayaknya sama seperti dengan kawan gitu. Ya, sampai terus terang nih, sampai jilbab saya tadi tuh anak-anak yang ngatur gitu. Gak cantik Umi pakai itu, nggak gitu. Kedekatannya itu memang kalau yang kecil-kecil yang belum secara syariatnya kita masih bisa gitu ya. Maksudnya melihat auratnya dan segala macamnya. Itu sampai tidur dan mandi itu kita yang mandikan gitu. Mandi kalau dia nggak bersih gitu ya. Tapi udah kelas 2 SD, kelas 3 tuh mungkin mengontrol aja lagi. Iya baik. Sekarang ini udah berapa tahun nih Rumah Cemerlang Ibadur Rahman itu?
berapa itu? 16 tahun. 16 tahun ya. 2008. 2008 sampai 2022 ya. 14 ya. tahun ya. 14. Boleh diceritakan sedikit Umi, bagaimana dulu pendiri-pendiri yang mendirikan Rumah Cemerlang Ibadur Rahman ini, sehingga memang ini butuh nih, kita butuh mendirikan gitu ya, sebuah rumah yang memfasilitasi, kemudian punya tujuan yang sangat mulia, supaya anak-anak yang di luar sana yang mohon maaf ya, yang mungkin secara pendidikan orang tua terabaikan ya Mia, kemudian dari segi kesejahteraan juga mungkin sangat membutuhkan ini ya, sarana mungkin ya, kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang kita perlu sokong, kita dukung, sehingga yang sekolah di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA mereka juga pantas dan berhak untuk mendapatkannya. Ini mungkin kalau saya sendiri mungkin dapat cerita gitu ya, karena kita baru 6 tahun. Ini ulang tahun saya yang ke-6 tahun ya Bu Citra ya. Bu Citra. Karena saya kesini itu saya masih ingat 2 hari siap Lebaran Haji gitu ya. Nggak tahu itu waktu itu pokoknya harus kesini gitu ya, harus kesini. Ketika saya ketemu gitu ya dengan yayasan, dengan pengurus gitu ya, mereka cerita tentang kondisi anak-anak kita. Mereka butuh figur ayah dan ibu gitu ya. Itu 2 hari setelah Lebaran Haji, 16 September saya ingat saya sampai di sini 2016, udah Agus ya. 16 September. Awal-awal datang itu saya banyak mengorek gitu ya, sejarah gitu ya, luar biasa ketika kita hadapi anak-anak ini, dan ketika kita ikut dan melihat juga panti-panti yang lain gitu ya, luar biasa. Dan saya banyak mengorek dari anak-anak yang ada dan dari yayasan juga. Mungkin awalnya itu kafalah yatim, kafalah orang mengenal di Duri itu adalah kafalah Ibadur Rahman gitu ya. Waktu itu kan Las Ibadur Rahman itu baru membantu fakir miskin, ada bantuan untuk janda, jompo mungkin ya. Jadi ketika kita survei, kita menemukan anak-anak yang seperti itu, gitu ya, anak-anak yang kondisi keluarganya susah, gitu ya, kemudian makan aja susah, gitu. Saya teringat kasus ada anak kita ada itu untuk karena hamil, karena mungkin kondisi ekonomi mungkin ya, akhirnya lahir dengan gizi buruk, gitu ya. Waktu itu Ibadur Rahman membantu dari segi susu dan segala macamnya. Nah, mungkin berawal dari situ, dari yayasan tertarik, dan kita ada juga ini ya, rumah gitu ya, yang rumah waktu itu kondisinya tidak bisa ditinggali karena masih tempat yang gajah waktu itu ya, di Balai Raja gitu, karena kita gajah dulu di sini sampai hari ini masih ada mungkin ya. Subhanallah, berawal dari satu rumah ini menjadi berkah mungkin bagi masyarakat Balai Raja, karena di situ akhirnya ada jalan, perkembangannya seperti itu yang kita ceritanya. Sampai 2011 itu masih jalan setapak kabarnya jalannya gitu, listrik belum ada, masih nyambung gitu ya. Nah, berkahnya karena kita terus memikirkan yang terbaik untuk anak-anak ini, berangsur-angsur bangunannya kita dirikan gitu ya. Dan saya sampai pun di sana kondisinya masih hutan, di belakang itu masih kebun karet, jalan masih ke IDBS itu masih jalan setapak gitu ya. Dan tiap tahun mungkin keberkahan anak yatim ini mungkin ya, tidak hanya anak keluarga dari anak-anak kita saja yang mendapatkan keberkahannya, masyarakat sekitar pun mendapatkan keberkahannya. Kita akhirnya ada jalan yang bagus, akses gitu ya, masyarakat juga bisa, ada lampu jalan, kemudian kita sekarang malah ada 2 tempat listrik ya. Jadi gardu. Mulanya tahun 2000 berapa itu? Gardu satu dengan satu gardu itu ternyata ini tidak sanggup ya untuk mencukupin kebutuhan. Akhirnya sekarang ada 2 gardu, dan alhamdulillah sekarang 9 hektar itu banyak gedung-gedung yang cantiknya. Nah, itu perkembangannya. Ketika kita masuk
kita mulai memikirkan bagaimana anak-anak ini memang merasa nyaman di situ, ya. Jadi akhirnya kita memikirkan bagaimana sarana prasarana yang baik gitu. Dan ini tidak lepas dari donatur, gitu ya. Kita semuanya kita buat program, misalnya kalau kamarnya standarnya kita sesuai dengan standar nasional. Nah, Gimana jadi tuh Mi? Standar nasional. standar nasional itu mungkin dari luas kamar berapa gitu, isinya berapa gitu. Subhanallah, ketika kita memenuhi itu ya, alhamdulillah kita dapat akreditasi A 2018 itu sampai yang yang turun itu dari Balak Pusat itu, ini bukan kamar kamar panti nih, bukan kamar rumah yatim gitu ya. Ini kayak di penginapan nih gitu. Sampai duduk-duduk ya, sampai mereka nggak sabar melihat dapurnya, melihat kantornya. Dan itu tidak kita dapatkan dengan mudah gitu. Jadi melalui perjuangan yang cukup berat juga gitu. Dari ketika saya masuk itu, ketika kita lihat mungkin tempat tidurnya yang nggak layak, sempat waktu itu satu kasur diceritain, satu kasur ini kami 3 orang loh Mi gitu ya. Kemudian ruangan gitu ya, dan itu kita terus belajar gitu ya dengan cara untuk studi banding ke tempat panti-panti yang lain. Nah, jadi kita belajar, akhirnya kita punya konsep, kita punya keinginan. Saya yakin kalau kita punya program, punya mimpi, itu akan tercapai. Nah, karena ini proyek Allah. Proyek Allah gitu ya. Masya Allah. Mensukseskannya. Walaupun untuk membangun menambah asrama putra itu saya masih ingat itu 3 tahun baru selesai gitu ya. Dindingnya dulu, terus kita promosikan juga ke donatur lagi, difoto lagi dari 2018 baru 2020 kita bisa selesai sama pengecatannya segala macam. 2001 kita mau tempat pelajar yang kurang layak, pendopo gitu ya. Saya mikirin gitu dari mana dananya gitu ya. Mikir-mikir, alhamdulillah ada bantuan yang bisa saya masukkan ke sana. Kemudian cari-cari lagi. Ya intinya ketika saya bermimpi mau membuat apa gitu, ada aja jalannya. Jadi kita buat program dulu, target dulu, mimpi dulu gitu. Iya. Bermimpilah ya Mi. Bermimpi dulu. Selagi mimpi itu masih gratis ya Mi. Insya Allah. Mimpi dulu kita gitu. Kemudian untuk menjalankan program-program ini tentu kita nggak bisa sendiri ya Mi ya. Tidak bisa untuk sendiri untuk menjalankannya. Karena memang kalau dibilang ini beban yang sangat berat, ya memang seperti itu, ya Mi ya. Ini tentu butuh kerjasama, begitu ya Mi ya. Kerjasama dengan beberapa lembaga, mungkin seperti itu ya Mi. Nah, sehingga memang mimpi-mimpi tadi, program-program di Rumah Cemerlang Ibadur Rahman ini bisa kita jalankan. Dan alhamdulillah anak-anak dari Rumah Cemerlang Ibadur Rahman ini sudah ada yang lulus ya Mi ya, dari perguruan tinggi, sehingga mereka bisa mandiri ya. Jadi berkeluarga. Betul Mi, seperti itu ya. Iya. Boleh diceritakan sedikit Mi kerjasama yang sudah dilakukan di Rumah Cemerlang Ibadur Rahman? Kerjasama kita kan di bawah Yayasan Ibadur Rahman ya. Masing-masing divisi itu memikirkan divisinya masing-masing gitu ya. Begitu juga dengan RCI-nya gitu. Nah, karena keterbatasan kita tadi gitu ya, sifat kita kan tidak bisa menunggu ya. Jadi kerjasama kita ini bisa jadi dari dananya, bisa juga dari program. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mengatasi atau untuk mendidik anak-anak yang beragam ini kita bekerja sama gitu ya, dengan psikolog, dengan lembaga konsultasi ya, seperti Biro Solusi gitu di Kota Duri. Kemudian untuk kesehatannya kita bekerja sama dengan ini ya, Klinik Ibadur Rahman gitu ya. Kemudian dengan
tenaga SLB juga kita bekerja sama gitu. Iya, terkhusus untuk anak yang ABK tadi. Iya, ya, kita kerjasama. Kemudian dengan Las Ibadur Rahman kita juga kerjasama. Karena program-program Las Ibadur Rahman itu sesungguhnya ada sebagiannya adalah program LKSA itu sendiri. Nah, seperti LKSA itu kalau anak butuh uang sekolah, itu uang sekolahnya yang dikasih. Itu bukan harus langsung kita masukkan ke RCI. Baik. Kalau orang tuanya kurang mampu, perlu modal, maka modal yang kita kasih itu. Nah, kita kan nggak ada dana nih, karena akadnya orang nyumbang itu anak yatim gitu ya. Iya, betul. Maka kita kerjasama dengan Las Ibadur Rahman, dan itu dilaksanakan oleh Ibadur Rahman. Kabarnya lebih dari 200-an anak ya yang diberi beasiswa oleh Las Ibadur Rahman. Seperti itu kita kerjasamanya. Jadi program-program kita ini kita tawarkan ke donatur yang datang biasanya. Ke donatur yang datang, kemudian di FB dan IG Rumah Yatim Ibadur Rahman Duri. Dan ini cukup ini juga ya. Kalau saya sendiri dengan apa ya, dengan jadi kenalan-kenalan gitu. Misalnya mau puasa itu saya buat di status WA aja gitu. Dan itu luar biasa. Kalau saya seringnya itu mungkin karena kawan-kawan itu berzakat atau berinfaknya itu dengan keluarga dan tetangga gitu ya. Ketika kita tawarkan untuk anak yatim menjelang puasa itu, alhamdulillah dari Jakarta, dari Ternate, dari daerah-daerah lain itu ada yang nyumbang baju lebaran, baju untuk sholat. Nah, itu yang kita buat seperti itu gitu. Kerja dana. Jadi ada program besar kita. Yang pertama itu program untuk sarana dan prasarana. Tadi kan kita ingin kenyamanan sama anak, dan kita profesional. Nah, itu kan butuh dana untuk sarana dan prasarana. Jadi itu program kita menghimbau kepada donatur kita untuk berwakaf atau ada dana DDS-nya segala macamnya bisa disalurkan. DDS itu apa, Umi? Dana dilarang syariah. Iya, dana dilarang syariah. Itu kan itu bisa untuk membangun ya, gitu, membangun kamar mandi kita kemarin. Kayak bunga bank gitu ya. Kemudian program kita lagi untuk biaya pendidikan anak kita. Karena kondisi latar belakang anak kita yang mungkin agak sulit untuk kita perbaiki, maka dari yayasan itu menginginkan anak-anak kita ini mendapatkan pendidikan yang terbaik. Nah, pendidikan yang terbaik ini tentu butuh biaya. Iya. Nah, jadi anak kita dimasukkan ke sekolah IT ya, yang full day, kemudian dimasukkan ke pesantren ya, yang dananya mungkin kalau pesantren lebih dari 1 juta sebulan gitu ya. Nah, ini kita butuh orang tua asuh yang mau mendanai, dan dengan sekolah pun kita buat kerjasama. Ada misalnya anak kita mau ngadain camping atau segala macam, kita kerjasama menghimbau juga kepada wali murid dari tempat anak kita sekolah ini ya untuk mau mendanai, dan alhamdulillah itu ada gitu ya. Jadi anak-anak kita di SD IT Magdis, kemudian ada di Sekolah Alam Sari, Sekolah Alam Duri ya. Nah, itu ada bantuannya. Kemudian untuk makan. Nah, untuk makan ini terbagi 2, ada yang untuk makanan pokoknya dan ada untuk suplemen anak gitu. Jadi kita kalau ada suplemen anak gitu ya, untuk harian ini kita sangat membutuhkan sekali. Yang tentunya susu, yang latar belakang mereka kemarin itu ya. Sampai hari ini kita baru bisa mendapatkan suplemen anak ini kalau ada kejadian-kejadian yang di luar apa itu namanya? Yang di luar biasa ya, seperti waktu asap, kemudian ada juga alat-alat yang lain dibutuhkan. Tapi untuk hari biasa ini mungkin agak kurang, tapi kita mungkin bagi masyarakat Kota Duri ataupun wali murid dari sekolah-sekolah yang tempat anak-anak kita sekolah gitu ya, kita mengharapkan ada gitu ya untuk suplemen mereka. Kemudian untuk sandang dan sandang mereka, pakaian. Kita tadi kan anak cemerlang, kita ingin memantaskan anak kita itu enggak anak yatim gitu. Iya, betul. Nah, dan alhamdulillah Selayaknya menjadi anak yang percaya dirinya meningkat gitu. Nah,
Kalau anak untuk ayah dari anak ibu kandungnya lah, sebagaimana mestinya gitu. Ya. Jadi nggak ada bedanya. Anak kandung saya sama anak yatim itu nggak ada bedanya, orang nggak bisa membedakan. Masya Allah. Dan saya agak berat juga ketika orang nanya, ini anak ibu? Iya gitu. Iya, jadi saya nggak jawab ini anak panti, nggak saya bilang gitu. Ini anak ibu, iya gitu. Ya, jadi mereka nggak ada Sebegitunya kita sebegitunya gitu ya. Kita selalu menawarkan kepada donatur, menanyakan, bukan menawarkan, yang menanya. Ini uang infaknya untuk apa? Kita ada program ini gitu. Yang seperti ketika kita butuh alas kasur, mereka mau nyumbang mie sama beras. Alhamdulillah beras kita sedang banyak stoknya Pak gitu, mie-nya sedang banyak gitu ya. Kita butuhnya ini, mau nggak kita butuhnya ini gitu. Dan mereka mau dan alhamdulillah terpenuhi sesuai kebutuhan ya, sehingga bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, baik, Masya Allah, luar biasa sekali ya Mia. Jadi bagaimana peran dari Rumah Cemerlang Ibadur Rahman ini? Yang pertama tadi memenuhi pendidikan anak itu sehingga mereka mendapatkan pendidikan terbaik ya, pola pengasuhan terbaik gitu ya. Kemudian yang kedua, mereka mendapatkan kenyamanan senyaman mungkin ya, selayaknya mereka seperti di rumah sendiri ya, punya ayah dan ibu kandung sendiri gitu ya. Kemudian punya kakak, saudara dan teman-teman yang berada di Rumah Cemerlang Ibadur Rahman. Kemudian kita juga melihat ya dari pemaparan Umi tadi, bagaimana anak-anak di Rumah Cemerlang Ibadur Rahman ini juga dibekali skill-skill yang nantinya juga sangat bermanfaat untuk masa depannya ya. Tentunya ini bisa dilihat dari minat dan bakatnya, begitu ya. Iya. Luar biasa. Tidak kita paksakan gitu ya, harus A, harus B, tidak. Baik. Dengan program-program yang ada di Rumah Cemerlang Ibadur Rahman ini sebenarnya peluangnya sangat besar sekali ya Mia, untuk donatur-donatur kita yang ikut, ibarat kita naik bus, di kendaraannya sudah ada nih ya. Kita mau nggak menjadi penumpang ya dari bus ini, sehingga Rumah Cemerlang Ibadur Rahman ini menjadi salah satu amal jariah kita ya Mia. Alhamdulillah Rumah Cemerlang juga sudah sudah dibuat secara profesionalitas ya. Secara profesional, pembinanya ada. Ya Mi, ada berapa tadi Bi pembinanya? Pembina yang langsung berinfak 7 ya. Kemudian program-programnya juga sudah ada, disusun dengan rapis. Bahkan ini kalau saya lihat programnya seperti di pesantren ya Mia. Pesantren dari pagi, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu terjadwal ya. Masyarakat dengan orang tua memang menganggap itu pesantren. Iya. Bukan panti yang bagaimana gitu ya. Nah ini luar biasa sekali gitu ya. Kita apresiasi sekali teman-teman yang sudah memberikan dedikasinya ya Mia di Rumah Cemerlang Ibadur Rahman. Kemudian juga sudah melaksanakan ya pola pendidikan yang terbaik untuk Rumah Cemerlang Ibadur Rahman. Nah, untuk kita mau mengambil bagian yang mana nih ya? Ada tadi berapa? Peluangnya sangat besar sekali ya. Kita bisa berinfak ya Mi untuk anak-anak kita di Rumah Cemerlang Ibadur Rahman. Anak-anak butuh dana untuk makan ya Mi. Kemudian untuk pakaian, untuk pendidikan ya. Kemudian nanti juga ada program-program yang lainnya, pembinaan skill misalkan ya Mi ya, yang tentunya itu punya anggaran tersendiri ya, sehingga mimpi-mimpi anak-anak di Rumah Cemerlang Ibadur Rahman ini kita dukung ya, kita support ya, sehingga anak-anak Rumah Cemerlang Ibadur Rahman ini layak menjadi seseorang yang bermanfaat untuk bangsa dan untuk umat tentunya ya. Dalam suatu hadis ya Mi, dalam hadis Bukhari dikatakan ada amalan yang kurang lebih begini ya Mi ya. Ya, dalam suatu hadis Bukhari itu dikatakan, aku dan orang yang memelihara anak yatim itu akan masuk surga, sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala ya. Akan masuk surga. Kemudian memberikan isyarat seperti makanya lambang kita ini jari telunjuk dan jari tengah ya.
Kemudian Nabi memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggangkan keduanya. Sangat dekat sekali ya, ya, Masya Allah. Jadi dari hadis ini juga sudah memberikan motivasi ya untuk kita semua, sehingga anak-anak yatim ini adalah bagian dari tanggung jawab kita ya. Bagaimana dulu di zaman Rasulullah itu semuanya itu pengen jadi anak yatim ya Mia. Karena anak yatim ini Bapaknya banyak, lebih sejahtera. Ya, lebih sejahtera, Saya lebih tertarik diperhatikan oleh Rasulullah ya dibandingkan anak-anaknya. Selain kreatif uminya ya. Iya, ini luar biasa sekali ya Umi ya. Juga insya Allah kita membuka peluang ya Umi ya di Rumah Cemerlang Ibadur Rahman. Rumah Cemerlang Ibadur Rahman memberikan peluang yang sebesar-besarnya untuk kita semua menjadi bagian dari amal jariah yang dikelola oleh Rumah Cemerlang Ibadur Rahman ya. Terima kasih Umi. Terima kasih, sama-sama atas waktunya hari ini, bincang-bincangnya ya. Kemudian juga sudah berbagi cerita dengan kita di podcast Dakta Ibadur Rahman. Semoga Allah meridhoi dan memberkahi setiap tetesan perjuangan Umi dan teman-teman yang Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya baik teman-teman Dakta Ibadur Rahman, tadi sudah sama-sama kita simak ya pemaparan dari seorang Umi yang sangat luar biasa. Ya kita doakan bersama, mudah-mudahan Allah mudahkan semua langkah ya dan usaha, sehingga apa yang dicita-citakan oleh Rumah Cemerlang Ibadur Rahman untuk anak-anak didiknya, anak-anak yang dibinanya menjadi nyata ya. Itu saja untuk teman-teman yang mau menjadi bagian dari Rumah Cemerlang Ibadur Rahman, kita buka donasi ya. Sangat besar peluangnya ya di nomor rekening yang tertera di layar kaca kita, di layar handphone. Itu saja dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, kita tutup saja pertemuan kita hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat terus teman-teman di Rumah Cemerlang Ibadur Rahman, kita support dengan support yang maksimal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.